lagi ini kerjain ini, setelah udah ini enggak kan gitu, jadi tahu jelas gitu. Baik Ibu, alhamdulillah masih ada waktu Bu ya. Ayat berapa sekarang? Ayat 40 Bu. 40 ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Baik Ibu. Tinggal satu ayat ini Bu ya. Baik. Allah yang telah menciptakan kamu, kita Bu ya. Kemudian memberi rezeki kan? Iya, siapa yang memberi rezeki? Allah menciptakan kita kan? Yang memberi rezeki siapa? Allah. Kapan dicatatnya rezekinya? Tidak, masih Sesedap 4 4 bulan di kandungan. Bener nggak? Ya, 120 hari di kandungan. Itu udah ada catatan rezekinya Bu ya. Jadi Ibu tuh catatan rezekinya itu udah ada gitu Bu ya. Terus udahlah kalau begitu mah kita diam aja nanti rezekinya ada enggak, harus ikhtiar Bu ya, harus ikhtiar, harus usaha gitu Bu ya. Walaupun rezekinya udah ada catatannya, tetap kita harus ikhtiar nyari rezeki gitu Bu ya. Kemudian memberi rezeki kepada kamu ya, kemudian mematikan kamu kan. Nah kan Allah waktu di dalam perut berapa 120 hari kan dicatat rezekinya ya. Setelah dicatat rezekinya kemudian 9 bulan lahir. Nah sudah ke 9 bulan lahir kemudian gede langsung Allah di sini menceritakannya mematikan kamu ya. Jadi Ibu setelah menghidupkan kemudian mematikan Bu ya. Asalnya apa dulu? Asalnya mati dulu ya. Kan Allah menghidupkan dari yang mati. Nah, kan kita kan tadinya mati dulu. Setelah mati kemudian hidup. Nah, setelah hidup nanti dimatikan lagi sama Allah, gitu ya. Nah, kemudian mematikan kamu. Kan nih, kita udah hidup kan di dunia kan? Kemudian apa dimatikan lagi sama Allah kan? Ya. Kemudian menghidupkan kamu. Nah, nanti setelah hari kiamat itu hari kiam, hari berdiri semua manusia. Nah, itu dihidupkan lagi, gitu Bu ya. Semua berdiri, kiamat itu berdiri, kiamat itu berdiri, semuanya berdiri, tidak ada yang tidak berdiri, semuanya berdiri. Yaitu apa Bu? Setelah apa namanya keluar dari kubur Bu ya. Keluar dari kubur, semuanya berdiri dan tanpa alas kaki dan tanpa apa Bu? Tanpa busana, tanpa pakaian gitu Bu ya. Nah, menghidupkan. Di sini menghidupkan kamu itu di sini di hari kiamat Bu ya. Hari kiamatnya yaitu sangkakala yang terakhir Bu ya, sangkakala yang terakhir Bu ya. Jadi Ibu, yang saya pahami, yang saya baca di buku yang saya punya Bu ya, emang apa namanya, yang saya baca di buku saya sendiri Bu ya, yaitu sangkakala itu yang pertama huru hara hari kiamat Bu ya. Nah, sangkakala ditiup huru hara hari kiamat. Nah, setelah hari kiamat Bu ya, setelah apa namanya huru hara tahu dong huru hara Bu ya, gunung berbenturan, kemudian jadi apa, jadi debu, manusia berterbangan seperti anai, itulah seterusnya gitu ya, jadi huru hara. Nah, setelah huru hara hari kiamat, nah kemudian baru satu kali lagi tiupan sangkakala yaitu mematikan ya, mematikan. Nah, setelah mematikan itu kan udah semua mati kan, kecuali yang penyangga arus Bu ya. 8 malaikat penyangga arus itu tidak mati Bu ya. Nah, kemudian setelah itu dibangkitkan kapan? Yaitu di hari kiamat. Yaitu dibangkitkan, sebelum dibangkitkan yaitu apa Bu? Hujan terlebih dahulu. Kemudian bangkitlah semua yang ada di dalam kubur gitu ya. Nah, tanpa alas kaki, tanpa apa Bu? Tanpa busana, tanpa pakaian gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian adakah dari sesembahan kamu? Nah, di sini Bu yang ditanya itu, yang ditanya sama Allah, ada enggak yang di sesembahan kamu dulu di dunia menolong, ada enggak?
Makanya jangan suka nyembah yang lain selain Allah, Iya. Bu ya. Tidak boleh menyembah yang lain selain Allah. Sekalipun dengan nabur bunga, Bu ya, di perapatan, Bu ya. Sekalipun dengan berkorban lalat, Bu ya, sekalipun dengan membunyikan klakson, sekalipun dengan membuang puntung rokok, sekalipun dengan membuang uang 100 perak, itu tidak boleh. Nanti ditanya sama Allah, kapan hari berbangkit ya. Nah, makanya Allah di sini nanya, Bu ya. Nah, adakah dari sesembahan kamu gitu ya? Nah, sekarang ibu suka nabur kembang buat siapa? Setan. Kan berarti nyembah setan kan? Iya. Nah, ibu ke kuburan suka minta-minta ya. Nah, itu syiriknya, syirik. Kenapa? Karena tidak bisa mengabulkan permintaan gitu, Bu ya. Gitu. Jelas, Bu ya. Kemudian banyaklah, Bu ya, kesirikan-kesirikan banyak, Bu ya. Nah, adakah dari sembahan kamu ada yang dapat berbuat yaitu sesuatu pun dari demikian. Dari demikiannya dari mana? Yaitu dari apa, Bu? Nah, sesembahan, Bu ya. Nah, jadi nanti di hari kiamat ditanya sama Allah, Ibu ya, ada nggak yang nolong kamu dulu yang kamu sembah-sembah di dunia gitu ya? Ada nggak yang nolong kamu? Yang dulu kamu kasih sesajen nolong nggak? Enggak. Yang kamu dulu kasih kembang nolong nggak? Enggak. Yang dulu kamu kasih lalat, seekor lalat nyolong nggak? Kan enggak kan? Nah, ditanya di mana ini ayatnya, Bu ya? Ditanya sama Allah, Bu ya, ada nggak yang nolong kamu? Yang dulu kamu sembah, yang kamu dulu kasih sesajen, yang dulu kamu kasih puntung rokok, yang dulu kamu kasih klakson, yang dulu kamu kasih kembang, ada nggak yang nolong? Nggak ada, gitu kan? Makanya dengan ayat ini, Bu ya, itu semuanya dihilangkan, semuanya dibuang, semuanya jangan dikerjain lagi, gitu ya. Yang biasa ngerjain jangan suka ngerjain lagi seperti itu. Kenapa? Karena nanti ditanya sama Allah, Bu ya, di hari kiamat. Mana ayatnya? Ini ayat ini, Bu ya. Ayat berapa? 40-an. 40. Jelas, Ibu ya? Ya. Kemudian maha tinggi dan apa saja yang mereka sekutukan gitu ya. Jadi semuanya nanti yang disekutukan sama orang yang apalagi di dunia itu tidak akan bisa menolong. Paham tuh, Bu ya? Beda salah-salahnya, Bu. Makanya kita ngikutin orang tua ngikutin orang tua yang dulu. Kan saya diajarin kamu kan, saya jadi salah-salahan katanya. Ya begitu gitu, Bu ya. Makanya jangan suka ngikutin yang salah, Ibu ya. Jangan ngikutin yang salah. Ya, yang salah tuh kata orang yang belajar, tapi kalau yang mengerjakan enggak salah. Kenapa? Ini kan ikhtiar supaya selamat. Emang Allah yang memberikan selamat kamu? Emang Allah yang memberikan celaka kamu? Emang Allah yang setan yang bisa memudaratkan kamu? Ibu, yang memudaratkan, yang menyelamatkan yaitu Allah, bukan setan. Kan maksudnya kan supaya selamat kan, yang menyelamatkan itu bukan yang dikasih sajen, bukan, Bu ya. Yang kasih sajen itu nggak bakal bisa ngapa-ngapain, Bu ya. Paham tuh, Bu ya. Nah, kan tujuannya kan gitu, orang ngasih sajen supaya selamat, supaya tidak diganggu kan, ya gitu, Bu ya. Nah, Tolak balak gitu kan. Tolak balak gitu kan. tolak bala maksudnya gimana? Ya, menjauhkan godaan-godaan yang gak diinginkan gitu. Terus pakai sesajen gitu? Ya, mungkin Nggak boleh, syirik hukumnya, Bu ya. berdoa. Syirik Ya, hukumnya. mungkin kita udah yakin dengan berdoa itu, tapi kan biasanya ada ambil kanan kirinya itu. Iya, nggak boleh, Bu ya. Itu kalau di Islam itu namanya syirik ya. Syirik, Bu ya. Kalau syirik itu perbuatannya yang manusianya musyrik. Manusia musyrik tidak akan diampuni oleh Allah, Bu ya. Kekal di neraka itu manusia musyrik, Bu ya. Gitu. Paham, Bu ya? Jelas, Ibu. Nah, udah ini, Bu ya. Nah, kemudian kemarin itu, Bu ya, tentang tentang zakat, infak. Ayat berapa tentang infak itu? Ini hadisnya belum dibaca, Bu ya. Nah, Ibu, tentang infak ayat berapa? Ayat berapa, Lil? 38. Nah, itu maka berikanlah kepada kerabat. Nah, ini, Bu, infak ini infak sunnah, Bu ya. Kalau infak wajib adanya di surat
surat 9 surat At-Taubah Bu ya. Surat At-Taubah ayat 60 itu wajib Bu ya. Kalau ini sunnah Bu ya. Nah, jadi Ibu, rezeki yang ada pada kita itu ada hak siapa? Ada hak kerabat. Tapi itu ini apa namanya? Infak sunnah Bu ya. Kalau infak wajib adanya di surat At-Taubah ayat 60 Bu ya. Nah, kalau di surat At-Taubah karena itu infak wajib Bu ya, zakat wajib, itu tidak ada untuk keluarga ya, tidak ada untuk keluarga. Di sini apa namanya? Zakat. Enggak orangnya, yaitu kerabat Bu ya. Nah, kerabat ya. Nah, jadi Ibu, kalau Ibu zakat jangan ke kerabat Bu ya. Di zakat nggak ada untuk kerabat Bu ya. Di ayat ini yaitu ayat 38 di sini yaitu sunnah Bu ya, infak sunnah. Nah, infak sunnah boleh untuk kerabat gitu ya, untuk kerabat, untuk orang yang kehabisan ibnu sabil Bu ya, ibnu sabil, kemudian untuk orang fakir miskin gitu ya. Nah, jadi Ibu, kalau di ayat 60 At-Taubah itu nggak ada untuk kerabat Bu ya, sebab kalau zakat tidak boleh ke kerabat Bu ya, paham tuh? Kalau infak boleh ke kerabat ya, paham tuh Bu ya? Jadi Ibu jangan, kalau Ibu umpamanya zakat mal zakat apa Bu? Zakat harta Bu ya, karena Ibu kaya kan, banyak duitnya. Nah, kemudian zakat mal kan tidak boleh ke kerabat Bu ya, tidak boleh. Iya, nggak boleh Bu ya. Nah, kalau zakat apa? Wajib. Nah, zakat wajib Bu ya. Zakat Paham Bu ya? Tapi Ibu punya rezeki Bu ya, itu ada hak orang lain, diantaranya kerabatnya. Jadi Ibu punya rezeki itu Bu ya, infak ke kerabat, infak ke fakir miskin, dan infak ke ibnu sabil ya. Adanya di ayat 38 surat Ar-Rum. Tapi kalau di ayat 60 surat At-Taubah itu namanya zakat wajib Bu ya. Nah, zakat wajib. Jadi tidak ada untuk kerabat. ya, tidak ada untuk kerabat Bu ya. Paham tuh Bu ya? Jadi Ibu jangan zakat ke kerabat Bu ya. Jangan zakat ke kerabat gitu kan. Tadi di surat apa tadi Bu? Taubah ayat 60. Itu wajib Bu ya, zakat wajib Bu ya. Nah, kalau ini sunnah Bu ya. Nah, jadi ada hak kerabat kita. Kalau kita dapat rezeki itu infak kepada kerabat, kepada fakir miskin, dan kepada ibnu Bu ya. Paham Bu ya? Anak yatim nggak Bu? Tidak ada Bu ya. Yatim itu tidak termasuk Bu ya. Nah, yang termasuknya itu fakir miskin Bu ya. Ibu, kalau yatim tuh nggak disebut, kenapa Bu? Yatim itu bisa aja kalau orang tuanya kaya, banyak hartanya, nggak wajib dapetin zakat Bu ya, gitu. Maksudnya yang Ibu bilang tadi ada rezeki buat saudara gitu loh Bu. Oh, yang sunnah. Iya. Terus apa yang ditanyakan? Untuk kerabat, yatim. Ya, enggak ada. Ibu, ini di sunnah Bu ya, walaupun di wajib ayat 60 surat itu enggak ada yatim, enggak ada Bu ya. Adanya fakir miskin. Kalau yatimnya fakir atau yatimnya miskin, itu dapatnya bukan dari yatim, tapi dapatnya dari fakir, dapatnya dari miskin gitu Bu ya. Jadi kedua-duanya nggak ada yatim. Kalau di sini kan yatim Bu, yang digede-gede itu yatim Bu. Yatim kaya aja masih disantuni Bu ya, karena yatim udah SMA kaya masih disantunin karena yatim. Makanya astagfirullah, makanya harus belajar Bu ya. Ibu, ukuran yatim itu kalau di Islam Bu ya, yaitu baligh Bu ya, gitu. Kalau SMA mah berarti udah balik kan? Udah dibalik juga kan, udah kaya lagi, masih juga disantunin Bu. Kenapa? Ilmunya tidak ada. Kalau ilmunya ada nggak mungkin, udah kaya, udah SMA masih disantunin, karena nggak punya ilmu. Jelas Ibu. Makanya belajar itu pakai Quran Bu ya. Belajar pakai apa? Pakai Al-Quran, jadi tahu. Jelas Ibu. Ya.
Jadi ibu, yatim itu tidak tersebut di infak wajib, di zakat wajib maupun zakat sunnah, infak sunnah gitu bu ya. Nah, kenapa yatim itu kalau orang tuanya kaya nggak ada kewajiban untuk mendapatkan zakat bu ya. Kalau umpamanya miskin, fakir miskin bu ya, yatim itu yang disebut bukan yatimnya, fakir miskinnya gitu. Paham bu ya? Enggak itu sedikit-sedikit yatim, sedikit-sedikit yatim, sedikit-sedikit yatim. Zakat sunnah juga boleh ya bu ya kalau Yatim. miskin. Iya, ini ada di sini ya. Yang ayat 60 atau apa ada. Di sini ayat 38 Arum ada. Gitu bu ya. Jadi fakir miskin boleh Boleh kalau zakat. pakai. Iya. 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 Zakat Ini sunnah. iya. Gitu. Oh iya. Jelas ibu ya? Iya iya. Nah, Tapi kalau saudara nggak boleh zakat wajib. Enggak boleh bu ya. Mau zakat wajib zakat mal ataupun zakat fitrah gitu ya, tidak boleh. Ya, makanya kita harus belajar ya bu ya. Kalau nggak belajar, anak udah SMA, udah kaya, masih disantuni. Kenapa? Ilmunya kagak ada. Yang penting yatim. Nah ibu, Soalnya ya dikembur-kemburin itu ya mbak ya iya, makanya di Al-Quran di ayat ini tidak ada yang namanya disebut yatim, adanya fakir miskin gitu bu ya. Ya sampai ada namanya lebaran anak yatim itu ya bu. Lebaran anak yatim itu kata mereka. Iya lah itu. Tidak ada di Islam itu, tidak ada lebaran anak yatim bu ya. Belajar. Iya. Pahim tuh? Iya. Tidak ada lebaran anak yatim. Kalau mau nyantunin ya nyantunin aja, enggak kudu disebut lebaran anak yatim. Ya enggak ada lebaran anak yatim, tidak ada. Islam tidak ada lebaran anak yatim. Dipanggil ke rumah pegang rambutnya. Baik ibu, saya mau menyampaikan hadis tentang infak bu ya. Tentang infak. Makanya kemarin habisin yang bukan habis, orang itu juga belum selesai. Saya yang bilang habisin. Baik, ini hadis dari ayat 38 bu ya. Hadis dari ayat 38. Baik ibu ya. Tidaklah seseorang bersedekah bu ya, walaupun hanya sebiji kurma bu ya. Jadi sedekah itu penting bu ya, walaupun hanya dengan sebiji kurma. Nanti ibu, sebiji kurma itu bisa jadi segede gunung Uhud ibu. Tidaklah seseorang bersedekah bu ya, walaupun hanya sebiji kurma bu ya. Penting sedekah itu bu ya. Nanti ibu sebiji kurma, biji kurma kan kecil. Nanti di akhirat bisa segede gunung Uhud ibu dari sebiji kurma. Paham? Iya. Bersedekah. Tidaklah seseorang bersedekah, yaitu walaupun hanya sebiji kurma. Ya. Nah, ini agak panjang bu ya hadisnya bu ya. Ya ibu nulisnya agak capek juga, tapi nggak panjang banget juga sih. Hanya satu. Iya. Hanya sebiji kurma. Yaitu namun diperoleh dari usaha yang halal bu ya. Dari usaha yang halal bu ya, walaupun sebiji kurma. Yang diperoleh dari usaha yang halal ya. Yang halal. Iya. Kemudian melainkan ya Allah yang Maha Pemurah ya, melainkan Tuhan yang Maha Pemurah bu ya. Tuhan yang Maha Pemurah menerima dengan tangan kanannya. Ibu kenapa disebutkan tangan kanannya? Sebab kalau penerimaan dengan tangan kiri, kita aja kalau penerimaan dengan tangan kiri baik nggak? Ya baik bu ya. Dan Menerima dengan tangan kanannya. Dengan tangan kanannya. Nyanya di sini Allah bu ya. Ya yang nyaknya Allah. Nyaknya Allah, dikurung aja Allah Yang ya bu besar, ya. yang tahu Allah gitu ya.
kanannya. Tangan kanannya. Lalu dianya di sini Allah Bu ya. Nah, Ibu tulis Allah aja, nanti dianya Ibu bingung. Lalu dianya Allah mengembangkannya bagi pemiliknya. Dikit lagi ya Bu. Bagi pemiliknya. Iya, mengembangkannya bagi pemiliknya ya. Sebagaimana salah seorang sebagaimana salah seorang di antara kamu mengembangkan ya, mengembangbiakan ternak Bu ya. Kalau mengembangbiakan ternak kan cepat banyak Bu ya. Apalagi ternak ini apa namanya? Apa sih namanya? Ya, ternak. Ya. Mengembangbiakan ternak Bu ya. Kalau mengembangbiakan ternak kan cepat banyak Bu ya. Ternak. Atau bibit tanaman. Dikit lagi Bu ya. Bibit tanaman. Atau bibit tanaman. Bibit sayang. Bibit tanaman. Dikit lagi. Mengembangbiakan. Ternak atau bibit tanaman. Ya. Nah, sehingga kurma. Nah, ini kurma yang mana ini? Yang tadi. Yang satu biji kan? Iya. Sehingga kurma yang satu biji itu, ya, yang sebiji itu, Bu ya, menjadi lebih besar daripada gunung Uhud. Nah, itu Bu, dari satu biji korma Bu ya, kemudian disedekahkan ya, yaitu rezeki dari korma yang halal ya. Iya. Menjadi lebih besar daripada gunung Uhud. Ibu jangan dikira yang namanya sedekah Ibu ya, jangan dianggap remeh, jangan dianggap ringan Bu ya. Maaf Bu ya. Maaf Bu ya. Ibu lebih besar. Ya. Lebih besar dari gunung Uhud. Itu dari apa itu? Dari satu biji korma ya, dengan rezeki yang halal Bu ya. Itu nanti bisa berkembang biak seperti ternak ya. Kalau mengembang biakan ternak seperti kan, apalagi kalau ini apa namanya, ikan Bu ya. Ikan kalau bertelur kan ribuan itu banyak kan, lebih banyak kan. Nah, kemudian bibit-bibitan ya, bibit-bibitan itu maaf Bu ya, kalau mempunyai satu paya aja ya kan, bijinya banyak kan ya, terus ditaburkan, ditanamkan, itu kan banyak kan. Nah, itu ya sedekah namanya Bu ya, seperti itu Bu balasannya Bu ya. Sampai apa Bu? Sampai lebih besar daripada gunung Uhud Bu ya. Kapan? Nanti di akhir. Ini apa Bu? Ini hadis Bu ya. Nah, jadi Ibu jangan dianggap sepele Bu ya, yang namanya sedekah itu. Maaf Bu ya, Ibu sering pada bawa makanan, itu jangan dianggap ringan Bu ya, jangan diamat sepele Bu ya. Tibang juga segini, ya tibang juga segini, kayak kata kita Bu ya. Tapi dalam perhitungan Allah itu Bu ya, itu apa Bu, berkembang seperti berkembang biaknya binatang, dan seperti berternak, dan seperti bibit tanaman itu Bu ya. Nah, jadi sedekah itu jangan dikira ringan, remeh Bu ya, sepele, jangan Bu ya. Sebab satu biji bisa seperti dari gunung asalkan ikhlas dan halal. Mau jam berapa Bu? Jam 3 Bu ya. Tapi lumayan Bu, kan tadi juga pertanyaan juga pelajaran, banyak pelajaran juga tadi sebelumnya Bu ya, tentang tentang
tentang kematian Bu, tentang mayit Bu ya, tentang jenazah Bu ya. Kalau apa sedekahnya dari orang yang barang haram, pamannya korupsi itu Enggak bisa. Ini Bu, hadisnya masih ada satu lagi Bu ya, tapi waktunya orang pikirannya ini dia mah amal terus gitu. enggak, kalau di Bu Tapi ya. di akhirat nol gitu ya. Iyalah, enggak berkembang Bu ya, enggak berkembang kalau dari barang yang haram ya. Yang berkembang biak itu dari barang yang halal. Kata siapa? Kata Nabi. Ini hadis Bu ya. Ini hadis Bu ya. Ditulis hadis Bu ya. Ini hadis Bu ya. Ini hadis Bu ya. Paham Bu ya? Jadi jangan ini Bu, jangan pelit sama sedekah. Kalau memang kita ada gitu Bu ya, kecuali kalau memang nggak ada ya apa boleh buat, kita mau sedekah apa yang disedekah kan kalau nggak ada Bu ya. Kalau ada Bu ya. Di dunia orang sedekah mulu. Tapi kayak nggak halal gitu. Nggak berkembang Bu ya, malah nggak diterima Bu ya. Ibu sodako infak dari barang yang haram tidak diterima Bu ya. Cukup dulu Bu ya. Ini hadisnya masih ada Bu, hadis tentang ayat 38 tadi Bu ya. Tentang apa Bu? Tentang apa namanya, infak sodako Bu ya. Kan ini kan ayat 38 kan ayatnya. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ibu, makanya Ibu ya, yang namanya untuk ilmu itu harus apa Bu? Harus berjuang, harus istiqomah, harus sabar, baru dapat ilmu. Paham tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.